kembali lagi sama aku, Novela, dan terima kasih sudah klik video ini. Hari ini aku mengajak kalian untuk membahas sebuah sejarah yang mungkin kalian sudah pernah membacanya. Dan ini dia, aku membahas 3 penjara wanita pada masa penjajahan. Kalian tahu kan apa itu penjara? Ya, benar banget. Penjara adalah tempat untuk mengurung seseorang atau menghukum seseorang yang melakukan kasus kriminal, entah itu besar ataupun kecil, entah itu laki-laki ataupun perempuan ya guys. Mereka akan mendapatkan hukuman sesuai apa yang mereka lakukan. Meskipun notabene wanita adalah makhluk Tuhan yang paling istimewa, tapi mereka juga tidak bisa lari dari sebuah hukuman. Dan ini dia 3 penjara wanita pada masa penjajahan. Yang pertama ada di Lorong Gelap Batavia. Gedung pemerintah Batavia atau yang saat ini terkenal dengan Museum Fathahillah tersebut difungsikan pada tahun 1707 dan penjara wanitanya ada di kiri gedung tersebut dengan ukuran 6x9 dan tinggi 100 cm. Dan penjara tersebut diisi dengan 15-30 tahanan. Banyak tahanan yang harus merenggang nyawa karena kondisi penjara yang sangat memprihatinkan, seperti buang air kecil, buang air besar, bahkan makan dan minum di tempat itu guys. Bukan hanya itu ya guys, ketika hujan tempat itu banjir sampai batas leher, ya iyalah kan di bawah tanah gitu loh. Dan mereka itu nggak bisa kabur guys karena kaki mereka diikat dengan rantai. Di situ hanya ada satu ventilasi, satu jendela kecil yang dibuka di pagi hari dan ditutup di sore hari. Pahlawan wanita yang pernah penjara di tempat itu adalah Cut Nyak sekitar 6-9 bulan hingga akhirnya diasingkan ke Sumedang. Dan yang kedua ada penjara Boloi Semarang. Penjara pertama khusus perempuan yang dibangun untuk mencegah serangan seksual dan penularan penyakit dari narapidana laki-laki. Penjara wanita Boloi dibangun pada masa kolonial Belanda di tahun 1894. Penjara ini adalah tempat persinggahan terakhir untuk tahanan perempuan yang dikenakan vonis berat. Penjara wanita ini terinspirasi dari penjara wanita di Amerika dan Eropa. Walaupun masih tertinggal jauh, beberapa bagian disesuaikan dengan kondisi masyarakat Hindia dan Belanda pada saat itu. Hindia Belanda ya guys, maaf salah ngomong. Para tahanan Boloi diberikan keterampilan bekerja dan dipekerjakan untuk mendapatkan uang seperti membatik, merajut, menjahit, dan membuat hiasan. Dan yang ketiga ada penjara di Phu Quoc di Vietnam. Aku nggak tahu sih ini namanya apa, yang jelas yang aku baca itu Phu Quoc. Buat kalian yang mungkin tahu gimana cara membacanya, komen di bawah ya guys. Dan ini dia guys, penjara Phu Quoc di Vietnam. Penjara Phu Quoc terletak di Ha Long Bay, negara Vietnam. Penjara Phu Quoc sampai dijuluki neraka dunia oleh para tahanannya, karena ini tuh penjara paling sadis pada masa penjajahan ya guys. Penjara yang dibangun kolonial Prancis ketika menduduki Vietnam ini terkenal akan kekejamannya menyiksa para tentara komunis Vietnam. Bahkan bukan hanya tentara komunis, namun juga para tahanan politik. Tahanan akan dikurung dalam kandang berkawat layaknya ayam sedang dijemur di bawah sinar matahari dan tidak dikasih air ataupun makanan sekalipun. Selebihnya guys, siksaan yang mereka dapati itu seperti dipukul, disundut timah panas, digelonggong air hingga disinari dengan cahaya silau yang membuat mata mereka itu buta seketika. 4.000 jiwa melayang selama penjara Phu Quoc beroperasi. Ternyata di balik wajah cantik wanita Vietnam ada juga ya guys sejarah kelamnya. Kalian lebih memilih di masa kini atau masa penjajahan guys?
tulis di kolom komentar